Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahul adzim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta taqarrabaz zaman wa takunus sanah kasyahr wa takunus sahar kal usbu wa takunul usbu kal yaum wa takunul yaum kal jum'ah wa takunul yaum kasaah wa takunus saah kanusratin nar. Jamaah rahimakumullah, yang pertama mari kita senantiasa bersyukur karena pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim, dan semua ini tentu saja atas hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita mampu dan mau untuk berbuat baik, maka yakinlah bahwa ketika itu Allah sedang memberikan hidayah kepada kita semuanya. Salah satu dalilnya adalah ketika kita diundang untuk hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kalau kita diundang hayya 'alas shalah, jawabannya apa adik-adik? Anak-anak, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita diundang hayya 'alal falah, jawabannya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, kekuatan hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mampu dan mau untuk berbuat baik, bersyukurlah karena ketika itu Allah sedang memberikan kekuatannya kepada kita. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang tidak ada seorang nabi pun setelah kenabian beliau. Saya rasanya kok lama sekali tidak ke panti asuhan ya. Ya ibu-ibu ya, 1 tahun lebih kelihatannya itu. Betul? 2024 sekarang 2025. Alhamdulillah kita masih diberi usia panjang, masih diberi usia atau waktu yang insya Allah kita manfaatkan untuk kebaikan. Tapi ingat, bertambahnya tahun dari 24 ke 25 itu memang kelihatannya bertambah. Tapi sadarilah bahwa sesungguhnya jatah usia kita berkurang. Jadi semakin bertambah tahun, semakin berkurang jatah usia kita di dunia. Maka pada malam hari ini tadi kami mendengar notulen dari yang disampaikan oleh Ustadz Qosdan Dawami. Ustadz Qosdan Dawami menyampaikan tentang bulan Rajab ya. Saya juga tidak jauh beda dengan Ustadz Qosdan Dawami. Kenapa? Karena tunggal guru jangan saling mengganggu gitu kan. Saya sama Ustadz Qosdan itu tunggal guru itu, jadi jangan saling mengganggu, saling melengkapi. Jamaah rahimakumullah, yang pertama surat An-Nazi'at. An-Nazi'at ayat yang terakhir, siapa yang hafal?
Halo, terakhir sendiri. Saya pancing ya. Ka'annahum Masya Allah, ini yang putra kalah ini. Putri hafal semua nih. Ka'annahum Masya Allah, calon menantu ini. Calon menantu ya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asiyatan au duhaha. Anak putri, terjemahannya apa? Ka'annahum, seolah-olah mereka yarawnaha, melihat kehidupan dunia, lam yalbasu, lanjutkan, lam yalbasu, belum dinikmati, belum dijalani, illa, kecuali asyiyatan, kemarin sore, au duhaha, atau kemarin pagi. Jadi mereka kelak di dunia, minta maaf, kelak di akhirat, orang-orang itu akan melihat bahwa kehidupan dunia itu seperti baru dialami, dijalani kemarin sore atau kemarin pagi. Memang segala sesuatu itu kalau sudah berlalu rasanya baru kemarin. Setuju atau tidak? Jangankan 1 bulan, 1 tahun, kelak nanti di akhirat, dari zaman Nabi Adam sampai zaman umat Nabi Muhammad yang terakhir akan melihat sama. Kita belajar tentang Nabi Adam dulu ya. Ada yang tahu Nabi Adam itu hidup kira-kira berapa tahun sebelum Masehi? Halo, ada anak-anak enggak ini ya? Ada ya. Nabi Adam itu hidup, ada 2 pendapat ini. Dari kalangan barat Nasrani, mereka menyimpulkan dari kitab Bible, mengatakan bahwa Nabi Adam hidup 6.000 tahun sebelum Masehi. Sementara dari kalangan Muslim menyampaikan, arkeolog Muslim namanya Ali Akbar menyampaikan bahwa Nabi Adam hidup 8.000 tahun sebelum Masehi. Sekarang kita sudah berapa tahun? Tahun berapa sekarang? 2025. Bayangkan ya, 2025. Dari sekarang ke 1 Masehi 2025 tahun. Kira-kira anak-anak ini ketika tahun 1 Masehi sedang di mana? Halo. Anak-anak ketika 1 Masehi sedang di mana? Ibu-ibu 1 Masehi sedang apa nih ibu-ibu? Tahun 1 Masehi ya. Berarti 2025 tahun yang lalu. Jangankan 2025 tahun yang lalu saja kita sulit membayangkan, apalagi 8.000 tahun sebelum Masehi. Kalau ibarat 1 Masehi itu mik ini ya. Mik ini 1 Masehi 2025 zaman kita. 8.000 tahun yang lalu sebelum Masehi zamannya Nabi Adam. Berarti sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang kira-kira sudah 10.025 tahun ya. 10.025 tahun, Masya Allah. Bisa membayangkan 10.025 tahun yang lalu kita di alam apa menikah nggih? Atau mungkin Wonosobo kinten-kinten ibu-ibu punya foto Wonosobo 1 Masehi napa mboten ibu-ibu? Kelihatannya mungkin masih alas gung lewang-lewung ya. Pokoknya belum berwujud itu kota Wonosobo itu tahun 1 Masehi. Saya ingat tahun 1980. Bapak-bapak, ibu-ibu 1980 masih gadis ya ibu-ibu ya. Halo ibu-ibu, masih gadis ibu-ibu. Tahun 80 itu. Itu saya ingat sekali
terminalnya masih di plaza sana. Di sana itu ada terminal, ada gedung bioskop namanya Dieng Theater. Pak Yuli masih kecil, sering diajak oleh Pak Yuli nonton film Roma Irama Gitar Tua. Iya, gitar tua di sana namanya setan plat. Iya, setan plat. Kalian tahu enggak arti daripada setan plat? Halo. Setan itu seten, plat itu plat nomor. Iya. Jadi setan plat itu tempat berhentinya plat nomor punya mobil untuk antri ngangkut penumpang. Itu bahasa bis nggih Ibu nggih. Bahasa Inggris itu setan plat itu bahasa Inggris bukan bahasa Jawa. Tulis setan plat dari kalimat seten dan plat. Plat itu plat nomor. Ngoten nggih kinten-kinten Bapak-bapak Ibu nggih. Lah, kita kembali kepada Nabi Adam ya. 10.000 tahun 10.025 tahun yang lalu. Pertanyaan berikutnya. Antara bumi dengan Nabi Adam, ciptaannya duluan Nabi Adam atau bumi? Bumi atau Nabi Adam? Bumi. Kenapa bumi? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati. Teruskan. Sat wahid isnen salasa. Wa idz qala rabbuka ja'ilun qalu Masya Allah. Kawanukotis. Cukup. Ini insya Allah nanti hadiahnya umroh. Pada waktunya ya. Amin. Ya. Kan Pak Yuli menyampaikan hadiahnya umroh pada waktunya. Bukan hadiahnya umroh dari Pak Yuli, tapi hadiahnya umroh pada waktunya. Masya Allah. Anak solihah semuanya. Jadi ketika Allah ingin menciptakan Nabi Adam, bumi sudah ada. Terbukti ketika Allah menciptakan, kemudian malaikat bertanya, ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang hanya akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi? Jamaah rahimakumullah, Nabi Adam masih bisa kita hitung kira-kira 10.025 tahun yang lalu. Belum, ini masih kira-kira, belum bumi sebelum Nabi Adam. Maka apa yang ingin kami sampaikan, di dunia yang ribuan, yang ratusan atau berapa tahun kita sudah tidak mampu menghitungnya. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, ini kita untuk menggunakan waktu, bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengajak kita untuk menggunakan waktu. Yang paling viral yaitu surat Al-Asri. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu senantiasa dalam keadaan rugi. Illal ladzina, kecuali tiga ini. Illal ladzina amanu wa amilus solihat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi kalau kita tidak ingin rugi dunia akhirat, maka kita harus berprinsip berpegang teguh pada tiga hal. Yang pertama iman, yang kedua amal solih, yang ketiga saling nasihat menasehati. Iman tanpa amal solih itu sama dengan lumpuh. Artinya tidak bisa bergerak, tidak bermanfaat. Iman tanpa amal solih. Amal solih tanpa iman itu buta. Ya,
Amal solih tanpa iman buta. Artinya apa? Amal solih ini akan digunakan atau akan diniatkan untuk siapa? Jadi amal solih tanpa iman itu buta, tidak jelas tujuan dan maksudnya. Maka antara iman dan amal solih harus seiring sejalan, seperti sekeping mata uang. Adik-adik punya sekeping mata uang atau tidak? Ribuan itu ya. Itu kan yang gambar, yang sebelah sini gambar, yang sebelah sini angka. Angka dan gambar, dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Di situ ada gambar, di situ ada angka. Maka supaya kita beruntung, di situ ada amal solih, di situ ada iman. Ada iman, ada amal solih. Ini insya Allah kita akan seiring sejalan dan beruntung. Tadi adik-adik sudah sholat asar atau belum? Sudah sholat asar? Pernah ngecek tulisan di dalam kalender atau di jadwal sholat asar? Tulisannya bagaimana? Pakai Arab, pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Arab pernah dicek? Sholat asar. Alif, lam, ain, shod, ro. Kalau depannya sholat berarti dibaca sholat asar. Harus fasih ya, jangan bahasa Jawa atau bahasa Kalibeber, ngasar. Wis ngasaran Pak Burung. Nggih Ibu-ibu nggih. Ibu-ibu wau sampun ngasaran. Nah, bukan, tapi asar, sholatul asar. Ya, ditulis ya, sholatul asar. Lah sholat asar ternyata tulisannya sama plek jiplek dengan suratul asri. Coba dicek. Suratul asri, bunyi ayat yang pertama wal asri, bukan surat wal asri. Kalau surat wal asri itu bunyi pertama. Kalau surat hanya alif lam ain shod ro. Shod ya, pakai shod. Nah, wal asri, suratul asri. Tulisannya sama. Tapi ketika di depannya ada surat dan ada sholat, menjadi maknanya berbeda. Hanya saja kedua ini punya hubungan yang sangat erat antara sholat asar dengan surat wal asri. Apa hubungannya? Perintah dari Allah untuk menggunakan waktu. Karena kita akan rugi kalau tidak beriman, beramal solih dan nasihat menasihati. Kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ini perlu dicatat ini. Karena dunia sudah sampai sholat asar. Apa adik-adik? Dunia sudah sampai sholat asar. Maka tadi saya mukodimai dengan usia Nabi Adam 10.025 tahun. Belum lagi usia sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada terlebih dahulu bumi. Berarti usia bumi ini, dunia alam semesta ini sudah senior gitu. Artinya sudah sampai sholat asar. Sama dengan di Indonesia juga kadang-kadang dipakai istilah-istilah seperti ini. Tapi kalau di Indonesia yang dipakai hanya timur atau cahwingi sore. Ngoten nggih Ibu nggih. Kae cahwingi sore wis dadi bupati umpamane nggih mboten. Atau masyaallah wakil presiden kita jan masih timur. Ngoten nggih Ibu nggih. Masih timur atau artosipun apa Ibu? Masih muda, masih timur. Tapi tidak dengan istilah Masya Allah Mas Gibran jan masih duha. Ngoten mboten nggih. Masih duha itu tidak, tapi masih timur. Njur nek dadi presiden pantese sing piye? Yo pantes-pantese yo nek wis zuhur. Ngoten nggih Bebeng. Tidak dipakai itu kalau di Indonesia. Walah, nek wis zuhur pantes ning koyone presidene jan wis asar. Ngoten mboten.
Jangan bilang Pak Prabowo ya. Jadi tidak dipakai. Ini di dalam tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili bahwa usia dunia itu sudah sampai asar. Kalau sampai asar berarti antara yang terlewat dengan yang akan terjadi lebih banyak mana? Lebih banyak yang terlewat. Berarti yang akan terjadi ini sudah tidak lebih banyak lagi. Tapi permasalahannya jamaah rahimakumullah, rahasia ilahi tentang kiamat itu kan tidak ada seorang pun yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari usia dunia 0 tahun atau 1 Masehi sampai awal penciptaan bumi ini sudah berapa tahun juga tidak ada yang tahu. Begitu bumi diciptakan itu berapa miliar tahun yang lalu, wallahu a'lam. Maka jamaah rahimakumullah, itu di dunia saja kadang-kadang kita masih punya batasan. Kemudian tentang itu ya. Sekarang tentang alam semesta ini. Alam semesta ini, jarak alam semesta. Sudah ada pernah yang ngukur jarak alam semesta? Batasannya itu sampai di mana? Tulis ini adik-adik ini. Jadi batasan alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun cahaya. Ya. Jadi kalau kita ingin ke pinggir alam semesta, kalau di sini kan ada pinggirnya meja, di sana ada pinggirnya bangunan, di sana ada pinggirnya alun-alun. Lah kalau kita ingin ke pinggirnya alam semesta, itu menempuh jarak 13,8 miliar tahun perjalanan cahaya. Masya Allah. Terus siapa yang mau membuktikan itu ya? Membuktikan ingin melihat pinggirnya alam semesta itu bagaimana? Subhanallah, Allahu Akbar. Jarak 1 detik perjalanan cahaya berapa? Ada ini yang SMA. 1 detik perjalanan cahaya 300 kilometer. Ya 1 detik 300 kilometer. Jadi kalau dari sini ke Solo naik cahaya itu cukup 1 detik. Lep gitu kan sampai Solo. Itu lebih cepat, tapi masih kalah dengan yang diceritakan oleh Al-Quran ketika Nabi Sulaiman menantang kepada para jin ifrit untuk memindahkan singgasana Ratu Balqis ke istana Nabi Sulaiman karena Ratu Balqis ingin pergi ke rumahnya atau istana Nabi Sulaiman. Siapa di antara rakyatku yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis ke istana kita ini? Jin ifrit angkat tangan. Saya ya Sulaiman. Baik. Berapa kecepatannya? Besok sebelum matahari terbit sudah di sini, kata jin ifrit itu. Ternyata ada seorang ahli ibadah yang lebih hebat daripada jin ifrit. Apa katanya? Saya bisa lebih cepat. Berapa kecepatannya? Sebelum mata Anda berkedip sudah sampai. Masya Allah. Jadi sak durungi kedap tekan. Berarti sak kedipan mata singgasana Ratu Bilqis sudah sampai di tempat Nabi Sulaiman. Bukan seperti ceritanya Tangkuban Perahu ya ndak ibu-ibu. Tangkuban Perahu itu ceritanya pripun ibu-ibu? Lupa saya itu ya. Jadi Bandung Bondowoso gitu kan. Bandung Bondowoso ingin memindahkan Tangkuban Perahu. Ternyata kemudian matahari terbit atau dibuat supaya seperti matahari terbit.
Wallahu a'lam itu nggih. Itu saya tidak tahu ceritanya itu. Kita lanjutkan ya. Nah, ini yang cerita-cerita di dunia saja kita masih belum mampu menjangkaunya. Apalagi kaitannya dengan akhirat, Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Terus apa yang harus kita persiapkan untuk masa depan ketika kita pergantian tahun atau pergantian bulan? Yang pertama, kemarin ketika pergantian bulan berdoa atau tidak? Halo, berdoa apa mboten? Doanipun apa? Bismika Allahumma ahya. Allahumma wa balighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajaba wa balighna Ramadhana. Itu doa dari Rasulullah atau bukan? Kenapa dibaca? Halo. Karena artinya baik gitu kan. Sama dengan ketika kita membaca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Doa ini dari Rasulullah atau bukan? Kenapa dibaca? Karena artinya nah, ada yang dari Rasulullah. Baik ketika mau makan, jangan lupa, maupun ketika mau pergantian bulan. Catat adik-adik ini. Ketika mau makan, yang dari Rasulullah apa? Bismillah. Jadi jangan lupa, jangan hanya membaca Allahumma barik, sementara yang Bismillah dilupakan. Lebih baik Bismillah kemudian Allahumma barik, itu sempurna. Terus yang dari Rasulullah ketika pergantian bulan apa itu? Catat ini ya, catat. Allahu Akbar. Pertama kita bertakbir Allahu Akbar. Allahumma ahillana alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yardha. Rabbuna wa rabbuka Allah. Sudah hafal? Sudah ditulis? Ya sudah. Tirukan ya. Tirukan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma. Allahumma. Ahillana alaina. Ahillana alaina. Bil amni wal iman. Wassalamati wal islam wat taufiqi lima yuhibbu rabbuna wa yardha rabbuna wa rabbuka Allah. Nah, sudah ditulis? Dihafalkan, nanti maju satu-satu. Yang tidak hafal tidak boleh pulang. Setuju ibu-ibu? Atau untuk PR? PR ya, pertemuannya akan datang harus sudah hafal. Ya, jadi kalau kita memasuki bulan baru, bukan hanya bulan Rajab, tetapi juga bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kita berdoa. Hanya saja kelemahannya kita kenapa tidak berdoa? Karena yang menjadi perhatian kita bukan bulan Muharram atau bulan Rajab atau bulan Sya'ban, tetapi yang menjadi perhatian kita adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika ada pengajian di panti asuhan ini, hadirilah pengajian malam Jumat atau hari Kamis tanggal berapa Januari sekarang? 15?
Oh, tanggal 16 ya. Tanggal 16 Januari atau tanggal 15 Rajab? Pakainya Januari atau pakai Rajab? Pakai Rajab. Oh, pakai Januari ya enggak? Iya. Makanya kalau bulan Rajab, bulan Sya'ban kita tidak pernah berdoa. Karena fokus kita hanya bulan-bulan nasional atau internasional. Maka jamaah rahimakumullah, besok ketika bulan Sya'ban ini doa harus sudah hafal nggih Ibu nggih? Setuju Ibu? Kelihatannya kok merengut kabeh niki. Nggih Ibu nggih. Pokoknya bulan Sya'ban nanti harus sudah dibaca. Kenapa kita membaca? Yang pertama, Allahu Akbar. Kenapa kita membaca Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Tadi kami sampaikan ya. Jadi alam semesta ini yang tidak ada batasannya 13,8 miliar perjalanan tahun perjalanan cahaya. Itu kira-kira bumi yang kita huni ini berapa besarnya? Halo anak-anak. Bumi yang kita huni dibanding dengan alam raya semesta ini bandingannya apa itu? Masya Allah. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, berapakah besar bumi? Apa jawaban Rasulullah? Lemparkan cincin kamu ke tengah padang pasir. Cari cincin yang kamu lemparkan itu. Disitulah letak bumi dibandingkan dengan alam semesta. Adik-adik pernah ke padang pasir atau belum? Loh, kemarin ke Parangtritis ke pantai itu. Lah itu kan padang pasir ya enggak? Lah. Belum ya? Ya sudah, nanti insya Allah akan diajak oleh Ustadz Muadzin ini. Amin. Sebelum liburan ya. Besok kan liburnya 4 hari itu. Ahad. Belum tahu kalian? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Oh, maunya kalian. Ya. Jadi seperti itu. Jadi bumi dibanding dengan alam semesta ini, Masya Allah, seperti cincin dilempar di tengah padang pasir. Maka ada satu cerita ini. Cerita tentang Abu Nawas dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid itu ingin ngetes rakyatnya. Wahai rakyatku, saya ingin tahu di antara kalian yang bisa menghitung bintang di langit, angkat tangan. Ya, itu Harun ar-Rasyid itu. Minta rakyatnya untuk menghitung bintang di langit. Setelah sekian lama tidak ada yang angkat tangan, akhirnya apa? Abu Nawas maju ke atas panggung itu. Khalifah, saya mampu untuk menghitungkan bintang untuk Khalifah. Benar apa yang kamu katakan? Benar. Tapi ada 2 syarat yang saya minta dan Khalifah harus memenuhinya. Khalifah mengatakan, katakan akan saya penuhi. Yang pertama, sediakan untuk saya seekor kuda yang gemuk dan banyak bulu rambutnya. Allah itu kecil, kata Khalifah ya. Dicarikanlah kuda yang gemuk, banyak rambutnya. Khalifah bertanya, apa permintaan yang kedua? Katakan, sebelum saya menghitung bintang, saya minta Khalifah menghitung rambut bulu yang ada di kuda itu. Apa kata? Wah, itu namanya ngenyek deh ya. Wah, saya nggak bisa menghitung bulu rambut yang ada di dalam kuda. Apa kata Abu Nawas? Sama. Kalau Khalifah tidak mampu menghitung rambut yang di kuda itu, saya pun tidak mampu menghitung bintang. Terus bagaimana? Ya sudah, kosong-kosong. Lah itu ya. Itu Khalifah Harun ar-Rasyid dan Abu Nawas itu. Coba anak-anak, adik-adik ini pernah menghitung rambut yang ada di kepala? Halo? Belum pernah? Paling 3 rambut ya enggak? Ketika umroh, haji, atau 7 ya, bukan 3, 7.
Tapi kalau menghitung satu, Masya Allah, tidak mungkin kita menghitungnya. Maka itu sebetulnya untuk menggambarkan betapa banyaknya. Sama ketika Rasulullah SAW menyampaikan tentang betapa banyaknya pahala dari berkurban. Apa banyaknya atau besarnya pahala kurban? Sebanyak bulu yang menempel di binatang kurban. Maka besok bapak-bapak ibu-ibu kalau ingin tahu berapa pahala ibu-ibu bapak-bapak ketika berkurban, hitung bulunya. Sanggup ibu-ibu? Itu untuk menggambarkan betapa banyaknya. Kalau Indonesia mengatakan apa ya, pokoknya jutaan. Seperti umpamanya pring sewu, ngoten nggih. Memangnya pernah menghitung pringnya sejumlah sewu kan buatan ibu-ibu nggih? Pring sewu itu menunjukkan bahwa pringnya itu banyak. Meskipun tidak ada 1000 atau lebih dari 1000, tapi yang penting banyak. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang keberapa itu ya tadi ya? Doa ya. Doa ketika memasuki awal bulan pertama, Allahu Akbar. Kalau yang diajarkan oleh Ustadz Adi Hidayat, ya, Ustadz Adi Hidayat di dalam YouTube-nya itu Allahumma ahilana alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam wa taufik lima yuhibbu rabbuna wa yardha rabbuna wa rabbuka Allah. Jadi bedanya hanya bil yumni. Apa bedanya yumni dengan amni? Sebetulnya sama, yaitu rasa aman. Kenapa? Karena amana yu'minu imanan. Jadi kalimat iman dan kalimat aman itu berasal dari satu kalimat yang sama, amanah. Apa hubungannya antara aman dengan iman? Karena toh berasal dari satu kalimat yang sama. Tadi seperti saya sampaikan bahwa orang yang beriman itu seperti sekeping mata uang logam, yang satunya gambar iman, yang satunya gambar aman. Artinya apa? Orang yang beriman hidupnya pasti akan merasa aman. Jadi orang yang beriman hidupnya akan tenang. Orang yang beriman hidupnya akan aman. Kenapa? Karena yakin bahwa hidupnya senantiasa dalam perlindungan, tanggungan, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang hidupnya tidak merasa aman, berarti keimanannya sedang menipis. Keimanannya sedang agak menurun. Keimanannya naudzubillah bahkan malah rusak. Maka jamaah rahimakumullah jangan banyak khawatir. Kenapa? Menunjukkan keimanan kita kurang. Ya adik-adik ya. Ada yang sering khawatir atau tidak? Jangan sering banyak-banyak khawatir. Pasrahkan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Inggris, kalau kita ingin belajar, ya, maka bahasa Inggrisnya open your glass. Paham atau tidak? Open your glass. Bukalah gelasmu. Itu kalau sedang belajar. Open your glass. Karena kalau gelasnya tertutup, belajarnya tidak akan masuk. Nah, itu open your glass. Kalau mendapatkan masalah, ruwet masalah, sumpek, pokoknya seperti jalan buntu, apa yang harus kita yang kita katakan? Put your glass. Letakkan gelasmu. Jadi kalau ada masalah yang berat, ada masalah yang runyam, ada masalah yang rasanya seolah-olah buntu tanpa penyelesaian, justru malah kita harus
letakkan gelasmu. Bahasa Inggrisnya apa? Put your glass. Oh, pinter bahasa Inggris anak-anak ini ya. Put your glass, letakkan. Ini ceritanya begini. Jadi kalau kita memegang gelas 1 menit masih kuat. Kuat ya? Setengah jam mulai ndredeg. Leres ibu-ibu. 1 jam mulai keju-keju. Maka ketika kita sudah tidak mampu memegang gelas, letakkan gelasmu. Lah, ketika kita meletakkan gelas, sudah hilangkan rasa apapun, hanya berserah diri kepada Allah, dan justru ketika itu la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau sudah tidak mampu, sudah tidak kuat, jangan paksakan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir. Bil amni wal iman wassalamati wal islam, dengan keselamatan dan keislaman. Salima, keselamatan, itu juga sama dengan Islam. Asal kalimatnya salima yuslimu islaman wa huwa muslimun musliman. Nah, itu sama. Lah, apa artinya? Orang yang ingin selamat itu harus berserah diri. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin sholatnya khusyuk, kata Abu Sangkan, penulis buku Sholat Khusyuk, mengatakan bukan kemudian sholatnya itu diperketat-perketatkan gitu. Allah Akbar, ya, atau apalagi berkali-kali, itu tidak. Tetapi apa? Sudah serahkan saja diri kita kepada Allah. Ibarat ibu-ibu kalau mau menanam bunga, tanahnya itu harus subur. Jadi tanah subur itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sholat, pertama kali yang kita lakukan apa, adik-adik? Halo, masih ada adik-adik nih ya? Yang pertama kali kita lakukan apa? Niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram, kita apa yang kita lakukan? Mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu tanda apa? Halo, menyerah. Ya, Denny, raise your hand, mamanya kan, angkat tanganmu, itu artinya menyerah. Menyerah. Kalau dalam film laga, film perang, atau Belanda melawan Indonesia, angkat tangan, itu artinya apa? Menyerah. Jadi ketika kita sholat, mengangkat tangan, itu artinya serahkan diri kita kepada Allah, pasrah. Itu kata Abu Sangkan. Kata Pak Kiai yang lain, namanya metodologi kan beda-beda. Kata Pak Kiai yang lain, saya mendengar di YouTube itu ya. Itu jadi ketika kita sholat Allahu Akbar, itu kan tangan kita begini nggih Ibu nggih. Itu artinya apa? Menurut beliau, itu melempar segala sesuatu yang ada di dunia ini, kita lempar ke belakang, sehingga yang di hadapan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cara untuk mendapatkan sholat khusyuk. Tapi kalau saya lebih cenderung kepada Abu Sangkan ini ya, menyerah. Jadi ketika kita pasrah, menyerah, maka Allah akan memberikan tumbuhnya kekhusyuan di dalam diri kita. Terus yang terakhir, dari tadi yang terakhir terus ya? Iya. Sudah berapa kali yang terakhir? Oh, yang 2. Ini yang benar-benar terakhir ini. Wat taufiki. Taufik itu apa taufik? Taufik itu berasal dari kalimat wafaqo yuwafiku taufiqon. Artinya bertepatan, tepat. Muwafik
Ana uwafik, saya setuju, saya tepat dengan pendapat. Itu namanya taufik. Ada namanya Pak Taufik di sini, Ibu? Mboten enten nggih, alhamdulillah. Apa artinya taufik? Pada malam hari ini adik-adik jamaah rahimakumullah sedang belajar tentang sholat berjamaah. Kapan kita mendapatkan taufik? Ketika kita mendengar azan hayya 'alas sholah, hayya 'alal falah, kita segera menunaikan sholat, berarti kita mendapatkan taufik. Intinya, mudahnya, orang yang mendapatkan taufik itu adalah mengamalkan apa yang dia pelajari, mengamalkan apa yang dia dapatkan, mengamalkan apa yang dia baca. Itu berarti dia mendapatkan taufik. Kalau hanya belajar, itu baru mendapatkan hidayah. Kalau hanya membaca Al-Quran, itu baru mendapatkan hidayah. Kalau belajar sholat 27 derajat lebih tinggi dengan berjamaah, itu baru mendapatkan hidayah. Kapan kita disebut mendapatkan taufik? Ketika kita mengamalkan apa yang kita pelajari, yang kita pahami, yang kita dapatkan. Maka ketika seorang ustadz, mubalik atau kiai menutup pengajiannya biasanya dengan apa? Billahi taufik wal hidayah. Jadi kalau sudah billahi taufik wal hidayah, berarti pengajiannya sudah selesai. Dan terakhir yang ketiga, tadi kan terakhir baru 2 ya. Nah, terakhir yang ketiga, billahi taufik wal hidayah. Kalau ada kebenaran, saya hanya menyampaikan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, benar-benar atas kebodohan saya dalam menyampaikan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau makan kupat dicampur santen, sedaya lepat nyuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.